Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Amelia Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas perbedaan stewardship theory, positive accounting theory, dan legitimasi theory. Dan saya juga akan membahas apa sih keterkaitan teori-teori tersebut terhadap variabel-variabel penelitian. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk disimak penjelasannya. Yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu pengertian dari ketiga teori tersebut. Yang pertama, saya akan bahas pengertian dari stewardship theory. Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Lalu pengertian dari positive accounting theory adalah teori yang menjelaskan tentang kebijakan, akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan pengertian dari legitimasi teori adalah teori yang menjelaskan tentang sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat. Dalam teori stewardship, manajer berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Pada teori stewardship, terdapat model of man yang didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Sedangkan pada teori akuntansi positif, terdapat 3 hipotesis yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode tahun berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. Yang kedua, ada hipotesis hutang atau ekuitas atau debt or equity hypothesis. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, maka semakin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas, maka makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batasan kredit dan pengeluaran biaya, maka manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Yang ketiga, ada hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis, di mana perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran variabel proksi dan aspek politik. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Di samping itu, sangatlah mahal bagi individu untuk menentukan apakah laba. Sedangkan dasar pemikiran teori legitimasi adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keterkaitan ketiga teori tersebut dengan variabel-variabel penelitian. Pertama, saya akan membahas variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori stewardship adalah variabel economic performance.
Hubungan teori stewardship dengan economic performance terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu bisa diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham perusahaan meningkat dan berpengaruh terhadap economic performance. Variabel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan teori stewardship adalah kualitas laba. Hubungan antara teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam berorganisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya, dan selalu bersedia untuk melayani sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel, yang bebas dari manipulasi ataupun kecurangan dan akan membentuk image perusahaan yang baik dan mempengaruhi stakeholder dalam merespon positif informasi laba yang dipublikasikan sehingga akan berdampak pada tingginya kualitas laba perusahaan. Selanjutnya, variabel yang memiliki keterkaitan dengan positive accounting theory adalah variabel economic performance. Hubungan teori akuntansi positif dengan economic performance terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer bekerja sama dengan para stafnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen haruslah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Manajemen berupaya memilih metode akuntansi yang lebih efisien dan efektif untuk menaikkan harga saham perusahaan tanpa melepaskan ketiga hipotesis teori akuntansi positif. Sehingga dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam tiga hipotesis teori akuntansi positif dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance. Selanjutnya, variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori legitimasi adalah variabel corporate social performance. Hubungan antara teori legitimasi dengan corporate social performance terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga economic performance meningkat yang ditandai dengan naiknya harga saham dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi. Selain itu, teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Ketika kepercayaan shareholder akan keunggulan yang dimiliki, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi. Ketika banyak investor yang ingin berinvestasi, maka harga saham akan meningkat sehingga economic performance pun meningkat. Sekian penjelasan dari saya mengenai perbedaan stewardship theory, positive accounting theory, dan legitimasi theory.
dan juga mengenai keterkaitan teori-teori tersebut terhadap variabel penelitian. Apabila dalam penjelasan kali ini terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.